Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang bayi tabung. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Halo moms. Nah, jadi kita akan membahas tentang bayi tabung. Pasti ada yang penasaran kan tentang program bayi tabung itu. Memang banyak yang kita dengarkan, banyak berita-berita yang pernah kita dengar, tapi beritanya itu hanya sekedar bayi tabung saja. Kita tidak tahu selengkapnya itu seperti apa, caranya seperti apa, bagaimana itu. Nah, di sini saya akan jelaskan semuanya, jadi nonton video ini sampai selesai, oke? Apa itu bayi tabung? Jadi bayi tabung itu atau dalam bahasa medisnya disebut juga dengan IVF atau in vitro fertilization. Ini adalah suatu tindakan untuk menghasilkan bayi di mana membuat pembuahan di luar tubuh manusia. Biasanya kan orang secara normal hamil itu karena sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh. Nah, sementara untuk program bayi tabung ini di mana sel telur dan sperma itu bertemu di luar tubuh. Nah, itulah disebut dengan program bayi tabung karena nantilah kita jelaskan kenapa. Oke, sampai di sini moms mengertikan bahwa program bayi tabung itu bukan di dalam tubuh terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, tapi terjadi di luar tubuh. Jadi setelah sel telur dan sperma itu bertemu, maka terjadi pembuahan dan menghasilkan embrio. Nah, program bayi tabung ini biasanya dilakukan atau ini merupakan pilihan terakhir. Jadi biasanya kalau ada orang tua atau calon orang tua, suami istri yang datang konsultasi ke dokter dan langsung bilang saya mau program bayi tabung. Nah, dokter akan menyarankan dulu cara-cara yang sebelumnya, misalnya caranya program hamil dengan menggunakan atau mengkonsumsi obat-obat penyubur kandungan. Pokoknya pilihan bayi tabung ini adalah program hamil yang terakhir yang bisa atau disarankan oleh dokter. Jadi kalau misalnya cara-cara program hamil sudah dilakukan tapi ternyata tidak ada hasilnya, maka barulah disarankan untuk program bayi tabung ini. Nah, kemudian bagaimana sih prosedurnya, bagaimana sih langkah-langkahnya? Sebenarnya langkah-langkah untuk program bayi tabung itu cukup panjang, tapi di sini saya akan singkat menjadi 5 langkah saja. Oke, langkah yang pertama yaitu tahap ovulasi. Nah, tahap ovulasi pada secara normalnya yaitu terlepasnya sel telur menuju tuba fallopi, kemudian menunggu sel sperma. Kalau misalnya ada sperma yang membuahi sel telur, maka terjadi kehamilan. Kalau tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka terjadi menstruasi, seperti itu. Sementara dalam program bayi tabung itu, pelepasan sel telur itu tidak secara alami, tapi dirangsang agar sel telur yang keluar itu jumlahnya lebih banyak. Sehingga itulah nanti yang bisa diambil. Nah, kenapa sel telurnya kok dirangsang supaya lebih banyak? Iya, karena sel telur itulah nanti yang akan diambil, kemudian dilihat mana yang akan berhasil dibuahi oleh sperma. Jadi, di antara sel telur yang banyak yang dirangsang tadi, belum tentu semuanya akan digunakan. Jadi, itu diambil, diperbanyak supaya bisa dipilih. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pengambilan sel telur. Jadi, tadi kan sel telurnya sudah dirangsang. Nah, setelah keluar atau setelah pelepasan sel telurnya yang banyak, maka sel telur itu akan diambil. Bagaimana caranya mengambil sel telur itu? Caranya adalah dilakukan tindakan operasi kecil. Jadi operasi kecil itu dilakukan, kemudian diambil sel telur itu. Setelah nanti, jadi sel telur yang diambil tadi itu akan dipilih dulu nih kualitasnya yang mana yang lebih bagus untuk bisa disatukan dengan sel sperma. Jadi bukan dari sel telurnya perempuan saja yang diambil, tapi juga sperma dari laki-lakinya juga diambil. Disimpan pada wadah khusus yang memang khusus untuk sperma. Jadi sel telurnya ada, sel spermanya ada. Kemudian setelah tadi sel sperma dan sel telur itu sudah siap, sudah ada, maka kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahap inseminasi. Jadi tahap inseminasi ini adalah proses di mana sel sperma dan sel telur yang tadinya sudah dipilih kualitas terbaiknya, sel telurnya yang sehat disatukan, dicampurkan dengan sel sperma. Dicampurkan itu untuk menghasilkan pembuahan. Jadi ini yang sudah disatukan ini
didiamkan beberapa jam di dalam inkubator. Tapi bukan inkubator bayi ya, karena kan biasanya orang yang mereka tahu itu inkubator ya tempat bayi, beda. Jadi inkubator di sini adalah berupa tabung khusus untuk menyimpan sel sperma dan yang sudah dicampurkan dengan sel telur ini untuk menciptakan atau supaya terjadi pembuahan. Setelah menunggu beberapa jam sampai akhirnya keluar hasilnya, ada hasilnya, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap persiapan embrio. Jadi, tadi kan sel telur dan sel sperma itu sudah dicampurkan, sudah disatukan, dan ditunggu sampai beberapa jam sampai terjadi pembuahan. Nah, hasil pembuahan ini itulah yang disebut dengan embrio. Jadi, sel telur, sel sperma itu menyatu, terjadi pembuahan, maka muncullah embrio. Embrio itu adalah calon janinnya. Jadi calon janin yang nantinya akan dimasukkan ke rahim. Tapi sebelum calon janin ini dimasukkan ke rahim, maka dilakukan lagi pemilihan. Mana yang terbaik, mana yang sehat, mana yang kuat. Nah, yang kuat, yang terbaik, yang sehat itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rahim untuk menjadi janin. Loh, kok bisa embrionya juga diseleksi? Iya, karena tidak semua embrio yang dihasilkan dari proses penyatuan itu atau hasil pembuahan itu bisa bertahan hidup di dalam rahim. Jadi memang harus dipilih mana nih yang terbaik. Jangan sampai kalau tidak dilakukan seleksi, maka embrio yang dimasukkan itu asal, sehingga embrio yang masuk ke rahim itu tidak bisa bertahan, tidak bisa menjadi bayi nantinya, kan seperti itu. Jadi makanya dilakukan seleksi yang sehat, yang paling bagus, yang layak, yang bisa dimasukkan ke rahim supaya bisa menghasilkan bayi nantinya, supaya janin itu bisa tumbuh dengan baik dan lahir menjadi bayi, sehingga orang yang melakukan program bayi tabung itu sukses untuk mendapatkan keturunannya. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan bahwa tahap inseminasi ini tidak selamanya sukses loh. Jadi tahap inseminasi ini juga bisa gagal. Nah, kalau gagal bagaimana? Tidak bisa dong dilanjutkan program bayi tabungnya. Masih ada cara lain. Jadi ada cara lain yang bisa dilakukan selain dengan melakukan ini tadi, inseminasi ini. Masih ada cara lain. Jadi cara lain yang bisa dilakukan adalah tindakan ICIS, yaitu intracytoplasmic sperma injection. Jadi sel telur yang tadi sudah disiapkan itu tidak lagi dicampurkan dengan sperma, tapi disuntikkan sperma yang sehat. Jadi satu sperma itu disuntikkan ke dalam sel telur itu untuk terjadinya pembuahan. Kalau misalnya inseminasi itu gagal, seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir atau langkah kelima adalah transfer embrio. Embrio ditransfer. Iya, jadi ini maksudnya adalah di mana ini dilakukan 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, terbentuk embrio. Embrio ini ditunggu dulu sampai matang, sampai benar-benar dianggap sudah bisa nih. Jadi kalau misalnya embrionya sudah matang, sudah bisa, sudah kuat, maka ditransfer dengan cara memasukkan ke dalam rahim. Bagaimana caranya? Jadi caranya seperti ini. Sebelum dilakukan transfer embrio itu, pastinya pasiennya dulu atau calon ibu itu di anestesi dulu atau dibius ringan dulu supaya tidak merasakan sakitnya. Sebenarnya nyeri-nyerinya pada saat dilakukan transfer embrio itu. Kemudian dipasang selang atau kateter. Jadi kateter itu bukan hanya yang untuk urin ya, tapi ini selang atau kateter yang menghubungkan sampai ke rahim. Itu dimasukkan melalui vagina sampai ke rahim. Nah, setelah kateter atau selangnya itu sudah terpasang di rahim, maka dilakukan transfer embrio dengan cara menyuntikkan satu persatu embrio hingga masuk ke dalam rahim, seperti itu. Dan program bayi tabung ini dikatakan berhasil apabila janin atau embrio yang masuk ke dalam rahim itu bisa bertahan 6-10 hari. Jadi setelah hari ke-10 atau setelah hari ke-6 sampai hari ke-10, maka itu dikatakan berhasil untuk tertanam atau sukses untuk terjadinya kehamilan. Karena kan kalau misalnya ada embrio yang tertanam ke dalam, maaf ya, abaikan suaranya karena ya tempatnya agak di pinggir jalan. Jadi kan kalau misalnya embrio sudah tertanam ke dalam rahim, itu berarti sudah terjadi kehamilan. Jadi program
bayi tabungnya ini untuk kehamilannya itu sudah sukses, tinggal menunggu sampai terjadi proses kelahiran atau proses persalinan. Oke, jadi itulah tadi langkah-langkah bagaimana program bayi tabung itu dilakukan. Memang cukup simpel sih kalau kita sebutkan, hanya ada 5 langkah, tapi sebenarnya itu prosesnya panjang loh, Moms. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan informasi penting bahwa sebelum melakukan program bayi tabung itu, dokter itu akan menyarankan calon orang tua untuk mengkonsumsi makanan terbaik. Makanan terbaik itu adalah makanan yang pastinya nutrisinya tinggi, kemudian makanan bergizi, buah-buahan, proteinnya tinggi, seperti itu. Jadi memperbaiki gizi dulu. Jadi itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, bukan hanya asal kenyang, tapi nutrisinya juga dapat, karena itu pastinya untuk kesehatan kita juga. Selain itu, orang tua juga dianjurkan untuk rutin olahraga dan menghindari asap rokok, atau untuk yang suka merokok hindari dulu atau berhenti dulu merokok, dan juga tidak boleh yang namanya mengkonsumsi alkohol jika ingin melakukan program bayi tabung. Jadi itu dihindari dulu lah, seperti itu. Oke Moms, apakah sudah dimengerti penjelasan saya tadi? Semoga mudah dimengerti ya Moms. Kalau begitu mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan untuk Moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau juga bisa DM di Instagram saya dan inbox di Facebook yang juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada Moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.